warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudane dari kelas 12 IMA 3. Salam bahagia untuk kita semua. Di sini saya akan menyampaikan materi saya mengenai wirausaha, rekayasa jasa profesi dan profesionalisme. Wirausaha, rekayasa jasa profesi dan profesionalisme. Perancangan usaha diawali dengan membangun misi dan menetapkan cita-cita setelah mengenali profesi atau kekuatan diri, mengerahkan dan berupaya mengembangkan potensi tersebut. Profesionalisme adalah orang yang berprofesi mempraktikkan keahlian tertentu sebagai keinginan pokok untuk dapat memperoleh nafkah hidup. Ciri-ciri profesional diantaranya terus-menerus mengembangkan ilmu keahlian, memiliki keahlian khusus dengan latar belakang pendidikan tertentu, mandiri atau independen, bekerja sebagai kegiatan utama, cara kerja terbit dan bertanggung jawab, berorientasi pada layanan pengabdian kepentingan umum. Produk jasa profesi dan profesional. Ciri produk jasa memiliki cara tidak terwujud, tidak terpisahkan dari sumbernya, daya tahan yang tergantung permintaan, mudah berubah-ubah tergantung pada kapan di mana siap penyediaan jasanya. Contoh jasa profesi yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah jasa penyediaan menu makanan pada usia balita, dilengkapi dengan informasi gizi dengan kreativitas, dibentuk beraneka macam boneka, bunga atau kartun menjadi kesukaan anak usia balita. Banyak komunikasi yang mereka berkembang saat ini juga dapat menjadi peluang untuk menciptakan lapangan jasa profesi yang dapat mendatangkan profil, diantaranya profesi fotografer, kameramen, dokter, desain pakaian, setter, penyiar TV atau radio, sablon, kartunis, animator. Dan masih banyak profesi dan profesionalisme yang masih bisa digali seputar kehidupan yang dapat dikreasikan menjadi bentuk usaha jasa profesi. Usaha jasa berbasis pelanggan dimaksud adalah jasa yang dibuat atas dasar sasaran layanan pasar dan variabel yang berpengaruh signifikan atas penggunaan jasa oleh pelanggan. Peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme dapat pada berbagai sektor, diantaranya sektor pertanian, perikanan, perkebunan, pendidikan, kesehatan, akuntansi, transportasi atau sektor lain yang termasuk dalam sektor pendukung industri kreatif. Ide dan peluang jasa profesi dibangun melalui kreativitas dan inovasi pelaku usaha. Industri kreatif merupakan memanfaatkan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerja dengan menghasilkan daya cipta kreasi seseorang. Perkembangan industri kreatif dapat membawa arena baru untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi sumber daya manusia yang ada. Kekuatan industri kreatif ini diantaranya industri kreatif berbasis teknologi digital atau disebut digital company. Industri kreatif digital terdapat game, sosial media, education, animation, musik, software. Sumber daya yang ditimbulkan dalam usaha jasa profesi dan profesionalisme. Sumber daya manusia sebagai pelaku usaha jasa profesi dan profesionalisme harus memiliki persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan sektor yang membutuhkan jasa tersebut. Persyaratan berupa kompetensi kerja perlu dikembangkan pada seorang profesional. Kompetensi kerja yang dimaksud meliputi kompetensi personal, kompetensi sosial, kompetensi teknis, kompetensi metodologi. Keterampilan bekerja yang dikembangkan oleh seorang profesional meliputi komunikasi berkontribusi produktif yang dihubungkan dengan harmonis di antara karyawan dan pelanggan, teamwork berkontribusi produktif terhadap hubungan dan hasil kerja, problem solving berkontribusi produktif terhadap hasil guna, inisiatif dan ekstensif berkontribusi untuk hasil guna yang inovatif, self management berkontribusi untuk kepuasan dan pertumbuhan pekerja belajar, berkontribusi pada peningkatan berkelanjutan dan ekspansi pada pekerja operasi perusahaan dan hasilnya. Teknologi berkontribusi untuk melaksanakan pekerja secara efektif. Jasa potensi berkembang tergantung wilayah setempat di mana masyarakat membutuhkan layanan jasa tersebut. Wilayah industri sebagian besar waktu pekerja digunakan di industri sehingga membutuhkan jasa-jasa laundry, jasa catering, jasa penitipan anak, jasa pengantar barang, jasa pencucian kendaraan, jasa pencucian helm, jasa pembuatan batako. Wilayah perdagangan aliran jasa dan barang yang memungkinkan dapat dikembangkan jasa paket pengiriman baik domestik maupun ekspor impor saja.
jasa transportasi, jasa keamanan, jasa pemeliharaan gedung, jasa sewa rumah toko pergudangan. Wilayah permukiman dapat dikembangkan, jasa penyediaan makanan atas restoran, jasa penawaran taman, jasa hiburan, jasa servis AC, jasa pengorbanan sumur, jasa salon kecantikan, jasa jahit dan atau jasa bengkel las, jasa potong rambut. Wilayah perwisata, jasa pembuatan kontainer atau kerajinan, jasa kafe, jasa pelayanan hotel, jasa pemandu wisata, jasa pelatih bahasa Inggris, jasa pembuatan tenun dan batik, jasa fotografi. Wilayah pertanian dapat dikembangkan, jasa operator alat berat, jasa pengiringan hasil pertanian, jasa penyediaan benih, pengelolaan lahan pertanian, jasa pengairan, jasa pembuatan tepung. Wilayah peternakan dan perkebunan dapat dikembangkan, jasa wisata lingkungan, jasa pembesaran unggas atau ayam potong, jasa pemeliharaan kandang, jasa penggemukan sapi, jasa pembuatan kompas, jasa penyediaan biogas. Wilayah pendidikan dapat dikembangkan, jasa fotokopi dan penjilidan buku, jasa penyediaan makanan dihasilkan pencucian dan setrika baju, jasa ketikan, jasa tempat tinggal, jasa penyediaan sarana olahraga, jasa penyediaan media pendidikan, jasa percetakan buku. Proses produksi jasa profesi dikembangkan sesuai potensi daerah masing-masing, sesuai dengan bakat, minat, dan daya dukung di daerah setempat dengan memperhatikan kebutuhan pasar melalui beberapa langkah-langkah pelaksanaan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam proyek kegiatan usaha jasa profesi dan profesionalisme dengan kebutuhan sebagai berikut. Informasi proyek meliputi simulasi profesi di mana Anda bekerja, bagaimana situasi yang ada, pelanggan yang membutuhkan tugas yang diberikan pelanggan, jargon perorganisasian, pelaksanaan tugas pendidikan baik formal maupun non formal, dan pekerjaan yang mengandung profesi, penyelesaian proyek dan pelampiran. Langkah-langkah berikut adalah sebagai salah satu profesi dalam mengembangkan jasa profesi. Sebagai seorang arsitek, karya arsitek sampai terwujud sebuah produk dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya pengelolaan data dari penggunaan jasa sampai diperoleh konsep ulasan desain. Pengerencangan diwujudkan dalam bentuk gambar benak, tampak potongan, dan perspektif. Pengembangan perencanaan dalam bentuk gambar detail bangunan. Gambar kerja dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan penyiapan rancangan kerja dan syarat RKS, rancangan anggaran biaya RAB dan kuantiti dan spesifik teknis, peninjauan waktu pelaksanaan, perhitungan harga jual produk jasa. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan peminatan dan penawaran. Pendekatan peminatan dan penawaran dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen, sehingga terbentuk jumlah yang diminta sesama dengan jumlah yang ditawarkan. Pendekatan biaya menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan baik dengan market pricing dan break-even analysis. Pendekatan pasar merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel yang mempengaruhi pasar harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya. Perhitungan harga jual produk jasa ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut: standar upah atau gaji, terkait sertifikasi profesi yang dimiliki, tingkat kesulitan pekerja seperti pada pekerja servis kendaraan, bahan baku, suku cadangan yang digunakan, standar upah minimum tiap daerah, media promosi produk jasa profesi dan profesionalisme. Pengertian media promosi adalah suatu kegiatan komunikasi bidang pemasaran yang dilaksanakan oleh produsen kepada konsumen untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi dan meningkatkan pasar sasaran atas produk ditawarkan guna mendorong konsumen untuk melakukan pembelian ulang yang mencoba produk baru. Adapun tujuan dari promosi penjualan adalah meningkatkan kinerja perusahaan, meningkatkan permintaan dari konsumen, mendukung serta mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Macam-macam media promosi. Media promosi adalah sarana untuk terjadinya promosi. Media promosi yang marak saat ini adalah media online.
media promosi untuk jasa, profesi dan profesionalisme juga semakin banyak pilihan untuk memasarkan. Media internet menjadi sangat bermanfaat ketika sebuah website menjadi media tetap untuk memasarkan produk, baik produk yang maupun jasa lewat promosi langsung maupun online. Strategi promosi online melalui online dapat dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya website bisa menjadi cara promosi berbasis komunitas yang dibangun melalui gambar bergerak maupun tidak bergerak. Berbagi gambar melalui Pinterest, aktif di media sosial dengan postingan foto jelek, pendapat yang berhubungan dengan bisnis dan secara bertahap dapat mendorong produk yang dipromosikan. Membuat blog tentang produk yang dipromosikan yang langsung like Facebook atau Twitter. Jaringan sesama bisnis menulis di media online lain. Media promosi usaha, jasa, profesi dan profesionalisme. Media promosi produk, jasa, profesi dapat dilakukan melalui iklan pada media cetak, radio, televisi, brosur, poster, dengan tujuan untuk memberikan informasi utama dan daya tarik melalui teks, gambar dalam bergerak dan suara. Promosi produk juga dapat dilakukan melalui kegiatan pameran atau presentasi untuk memperlihatkan contoh produk dan menjelaskan produk yang dipromosikan. Penjualan produk jasa dengan sistem konsinyasi. Pengertian sistem konsinyasi. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara lain produk dan penjualan. Perjanjian konsinyasi berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Penjualan merupakan sumber utama penghasilan dan hasil akhir yang ingin dicapai. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah nama pemilik barang, konsinyasi nama pemilik yang dititipkan barang, konsinyasi nama yang keterangan teknis barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, ketentuan komisi keuntungan yang akan diperoleh toko. Kegiatan penjualan tidak terbatas pada penitipan tertentu atau melibatkan banyak penjualan secara langsung, tetapi dapat melakukan dengan sistem online termasuk juga promosi dan penerapan.